Perkenalkan, nama saya Katarina Mary, NIM 17104163993. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk ke luar negeri untuk aspirasi bisnis. Sebagai pembisnis, Anda tidak hanya dituntut untuk mengetahui cara menjalankan bisnis saja, namun juga harus mengetahui cara dan strategi pemasaran produk secara tepat dan terarah. Dengan begitu, produk yang akan dipasarkan dapat terjual secara maksimal, karena jika tidak menggunakan strategi pemasaran yang benar, meskipun produk yang ditawarkan cukup berkualitas, keuntungan yang didapatkan hanya sedikit. Sedikit keuntungan yang diperoleh tentu saja akan menghambat proses pertumbuhan dan lajunya usaha yang sedang dikelola. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis yaitu melakukan pemasaran produk ke luar negeri. Melakukan pemasaran produk ke luar negeri kini dapat dilakukan dengan mudah melalui media digital. Saat ini akses untuk berkomunikasi serta penyebaran informasi dari seluruh dunia dapat dilakukan lewat internet, termasuk untuk memperkenalkan bisnis ke luar negeri. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri, yaitu tips pemasaran produk ke luar negeri. Memasarkan produk secara online melalui internet sama halnya dengan menjadi pedagang keliling. Perbedaannya hanya terletak pada media yang tersedia, lingkup pemasaran, serta kreativitas dalam pemasaran produk tersebut. Semakin unik kreatif proses pemasaran produk, maka produk akan semakin mudah dikenal oleh banyak pelanggan, baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut ini adalah tips pemasaran produk luar negeri. Yang pertama, sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. Yang keempat, menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pembisnis dalam membidik target secara detail. Bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. Yang kelima, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Strategi segmentasi untuk pemasaran ke luar negeri, yaitu untuk memasarkan produk ke negara lain diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Salah satunya adalah menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografis pemasaran produk. Dengan begitu, tentu saja ada konsekuensi terhadap pasar yang akan dibidik, sehingga perlu dilakukan review kesesuaian antara produk yang akan dijual dengan pasar setempat dari sisi segmentasi demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Langkah ini penting untuk memastikan strategi apa yang akan diambil untuk mendapatkan pasar di luar negeri, karena dengan demikian para pembisnis dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang dapat diterapkan secara tepat kepada pasar yang akan dituju. Yang tidak kalah penting adalah untuk mempelajari hukum perdagangan, hak cipta, dan perlindungan konsumen di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis yang sedang dijalankan di kemudian hari. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan analisis rantai nilai atau value chain dan bisnis seperti supplier, distribusi, kompetitor, dan lainnya. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan ke luar negeri bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Untuk mencari pembeli di luar negeri, bagi sebagian pembisnis menembus pasar luar negeri terkesan sangat sulit. Namun bukan berarti hal tersebut akan dapat dilakukan. Berikut ini ada beberapa cara mencari pembeli atau
mencari pembeli atau buyer dari luar negeri yang harus dipahami. Yang pertama, mengetahui tentang pasar yang akan dituju atau market intelligence. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei untuk mengetahui kondisi pasar produk sejenis di pasaran, harga kompetitor, mutu barang, dan yang kedua, memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum diekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual kondisi negara yang hendak dituju. Yang ketiga, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Yang keempat, cara mengetahui database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu pembisnis dalam menemukan. Yang keempat, mencari tahu database dari kedutaan Yang keempat, sama dengan halnya yang dapat perlukan mempertimbangkan untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri di tengah perkembangan teknologi yang pesat, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan internet. Selain mengetahui pemeran para pembisnis dapat menunjang proses pemasaran dengan membangun realisasi di dunia maya. Menggunakan website dan memiliki website yang dengan dipasarkan, maka calon pembeli akan dapat mendapatkan informasi secara lengkap mengenai bisnis dan produk yang ditawarkan. Agar bisnis dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan besar, pastikan Anda mengelola laporan keuangan bisnis secara tepat dan akurat. Pengelola keuangan bisnis yang sembarangan akan mengakibatkan kerugian dan bisnis yang dapat terpuruk. Gunakan bantuan software akuntansi seperti Jurnal. Jurnal merupakan software akuntansi online dengan laporan keuangan yang lengkap dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan berbagai fitur lainnya yang akan mempermudah urusan keuangan usaha Anda. Dapat informasi lebih lengkap tentang fitur-fitur jurnal lainnya.